Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di konten motovlog ketiga. Kemarin udah coba ngomong langsung ya kayak gini juga sama, belum belum pakai mic sama kayak gini juga sekarang belum pakai mic. Karena ternyata begitu diedit di CapCut masih bisa diakalin ternyata. Jadi hasilnya kayak yang teman-teman bisa simak di video yang kedua itu suaranya ternyata lumayan jernih kalau diedit di CapCut ya. Jadi kan ini sebetulnya kayak di jalan gini kan banyak angin. Kemarin juga sebetulnya waktu video kedua itu pas lagi di jembatan itu angin lumayan kenceng tuh. Bukan di jembatan, lagi di Jalan Raya Margonda angin tuh rada kenceng tuh. Suara hilang-hilangan tuh. Tapi begitu ada fitur di CapCut lah buat mengisolasi suara, dia langsung hilang tuh noise-nya. Bukan noise reduction ya, tapi kayak lebih ke buat ngambil vokalnya doang gitu dia fiturnya. Cuman emang CapCut-nya harus CapCut yang pro. Nggak bisa CapCut yang free ya, itu fiturnya buat CapCut yang pro. Kebetulan saya memanfaatkan fitur pro dari CapCut kantor. Ini saya sekarang lagi di daerah apa sih ini? Sudirman ya? Multi. Ya bisa lihat lah ya, itu kalau misalkan lurus kita ke Tanah Abang, Cideng, kiri kita ke Manggarai, Tebet, Pejombongan, Selipi kita ke bawah. Karena pagi ini saya mau ke Tangerang. Jadi kita lampu merah ambil kiri. Jadi beginilah ya, kalau hari Minggu pagi-pagi di Jakarta, Minggu lagi gitu ya, enak banget. Jalanan lengang, gak ada mobil-mobil ngantri, mobil macet gitu, gak ada. Apalagi nih orang lagi bulan puasa ya, jadi ya kayaknya mah kecenderungannya nggak banyak yang olahraga gitu. Kayaknya orang lebih pengen tidur aja kayaknya. Tapi biasanya gitu ya, kalau lagi hari biasa pun orang kalau Sabtu Minggu tuh pasti balas dendam gitu loh, kayak balas dendam pengen tidur seenaknya gitu. Tapi tetap banyak yang olahraga gitu kan. Tapi kalau pas bulan Ramadan gini kayaknya malah makin sedikit lagi yang olahraga gitu. Jadi pasti pada belas aja, pelampiasan tidur aja udah kayaknya. Lampu hijau alhamdulillah. Rezeki. Sebelah kanan Pertamina nampak nampak sepi-sepi aja. Karena itu orang-orang pada tidur. Pada tidur ya. Jadi kan kalau kita sama pacar, sama pasangan di motor itu kan haheho tuh. Udah kayak kita lagi naik ojek online lah gitu ya. Jadi banyakan hahehonya gitu, ngomong apa jawabnya apa. Nah karena komunikasi dalam hubungan itu sangat penting, kelancaran komunikasi itu sangat penting gitu. Jadi saya mengusahakan beli intercom tahun lalu tuh. Terus seperti biasa lah, kita kan punya kebiasaan gitu ya, kalau mau beli sesuatu tuh suka riset di YouTube gitu ya. Pastilah nih teman-teman juga pasti pada melakukan riset-riset kayak gitu ke YouTube sebelum beli barang. Nah saya riset-riset lah di YouTube, ngelihat banyak model intercom, ngelihat banyak jenisnya, mereknya, harganya juga, fitur, kualitas, segala macam lah ya. Akhirnya pilihan jatuh pada Irelec GX10. Karena saya juga kalau di jalan tuh suka dengerin musik, tapi punya kebutuhan tadi ya, punya kebutuhan buat ngobrol juga. Jadinya ya
nyarinya yang bisa apa music sharing ya. Jadi bisa dengerin musik tapi juga bisa ngobrol gitu. Walaupun awal-awalnya tuh kirain kalau musik sharing, maksudnya kalau intercom yang punya fitur musik sharing udah pasti bisa dengerin musik tapi juga bisa sambil ngobrol. Kirain gitu awalnya. Nah udahlah jatuh pada G-Relax GX10 karena sebetulnya ada juga yang Maxto, lupa Maxto yang berapa ya serinya, cuman harganya tuh emang ya sedikit lah, sedikit beda 100.000 gitu loh, sedikit di atas G-Relax GX10. Beli 2 unit gitu ya, terus dipakai lancar nih, lancar dipakai selama berapa bulan lah. Ini juga makanya nggak inget sih udah berapa bulan pakai intercom tuh udah lupa. Pokoknya udah dipakai lah selama berbulan-bulan. Dipakai hujan-hujanan juga berapa kali tuh aman-aman aja gitu ya. Nah kemarin lagi naik motor jauh lah, lumayan jauh. Terus hujan gede banget, hujan gak berhenti-berhenti. Itu kalau nggak salah pas yang di berita tuh besokannya yang Bekasi banjir, Tangerang banjir, Bogor bahkan banjir. Nah itu tuh sebelumnya lah, 2 hari sebelumnya lah kalau nggak salah. 2 hari sebelum itu tuh habis motoran, hujannya gede banget dan gak kelar-kelar. Nah itu sambil motoran, kan dipakai tuh intercom. Karena biasanya juga aman-aman aja gitu ya, nggak ada kendala di intercomnya, jadi kita ngerasa ya udah terus aja pakai gitu, nggak ada mikir kayak oh ini rusak nggak ya ntar ya, nggak mikir gitu karena biasanya juga hujan-hujanan udah aman-aman aja, cuman emang intensi hujannya tuh nggak segede yang terakhir kemarin dan lama gitu ya, berjam-jam hujannya. Udahlah nih pulang sampai rumah. Terus mungkin besokannya nggak juga sih sayanya ya. Jadi mungkin besokannya atau 2 hari setelahnya baru tuh pengen pakai intercom. Tapi kok nggak nyala intercomnya gitu. Terus kirain mah baterainya habis gitu ya. Akhirnya saya cas dulu lah. Dicas, udah penuh. Saya cabut, saya nyalain tetap nggak bisa. Nah itulah. Akhirnya saya coba bongkar-bongkar lah. Bongkar-bongkar sendiri gitu ya, buka bautnya. Nah ternyata di dalamnya tuh ada embun-embun air gitu. Jadi kayaknya itu airnya masuk dari yang pas hujan gede banget terakhir itu dan dipakai berjam-jam, itu kayaknya airnya masuk. Ya bukan kayaknya ya, ya sudah dipastikan itu airnya masuk. Mungkin kalau hujannya biasa aja gitu ya, terus nggak dalam waktu yang lama gitu dipakai hujan-hujanannya gitu ya, kayaknya sih nggak masalah. Cuman karena kemarin hujannya gede banget juga dan berjam-jam banget gitu, jadi mungkin ya jebol-jebol juga gitu ya, masuk juga tuh airnya. Akhirnya saya keringin lah itu, air-airnya itu saya lapin pakai tisu, saya tiup-tiupin gitu supaya air-air yang bersembunyi di apa di balik PCB-nya itu pada keluar gitu, atau di bawah baterainya atau di mananya itu pada keluar. Udahlah nih dengan harapan oh nih kalau udah dikeringin mah udah kali aman dan normal lagi kali gitu. Dinyalain tetap nggak bisa. Dinyalain tetap nggak bisa. Terus makin penasaran kan, aduh ini apanya ya, bongkar lagi. Akhirnya udah mulai bongkar baterai gitu, mulai nyopot baterai gitu, baterainya dicopot, terus baut-baut PCB-nya juga dicopotin dari bodinya. Jadi mulai kayak ini apa nih sebenarnya nih yang salah. Nah kirain tombol powernya doang yang bermasalah, kirain. Karena pas saya colok lagi baterainya tuh langsung otomatis nyala kan si intercomnya. Nah pas lagi nyala gitu saya kan coba pencet tombol powernya
lama supaya matiin gitu kan. Nah, itu kan nggak bisa, nggak berfungsi. Nah, tapi saya coba tombol kombinasi yang lain. Saya coba coba tombol kombinasi yang lain supaya nyalain lampu gitu ya. Lampu intercomnya. Nah, itu ternyata nggak fungsi juga. Di situlah baru kayaknya ini fungsi-fungsi tombolnya nih gitu kayaknya yang nggak bisa gitu. Nah, akhirnya saya nyari-nyari lah di YouTube. Pas dicari di YouTube cara ngebenerinnya tuh nggak ada. Terus saya coba cari aja akhirnya kayak service intercom gitu. Baru tuh ada orang-orang yang emang buka jasa service intercom. Pertama ada tuh yang dia orang Bandung, ada. Tapi karena kejauhan kan, saya di Depok, sedangkan dia servisnya di Bandung. Saya cari lagi, ada lagi nggak? Terus ada lagi di Bogor, ternyata ada di Cibinong. Akhirnya udahlah saya DM aja nih di Instagramnya kan ada di DM, terus saya juga nge-WA, di WA, nge-WA dia gitu, tapi belum ada respon gitu. Makanya rada gimana gitu ya, karena nih intercomnya lumayan harganya gitu. Wah, akhirnya tinggi loh. Akhirnya tinggi loh. Ini di daerah apa ini ya? Oh, Kalideres ini, Kalideres. Ini sebelah kiri kita tuh ada apa aliran kali gitu kan ya. Aliran kali. Jadi kalinya biasanya sih nggak tinggi begini, nih tinggi banget nih kalinya. Mungkin kalau ada teman-teman yang pengen beli intercom, kayaknya apapun mereknya emang tetap harus dijaga aja ya. Maksudnya mau yang murah, mau yang mahal, mau merek A, merek B, kayaknya emang kalau hujannya gede banget, kayaknya emang udah mendingan melipir lah gitu daripada maksain. Atau paling nggak intercomnya dicopot terus kantongin lah gitu, jangan dibawa hujan-hujanan yang gede banget gitu. Kayaknya mendingan begitu deh. Mau apapun intercomnya. Karena waktu saya riset itu, intercomnya itu si Kirelek GX10 itu tuh diklaim memang udah tahan air. Jadi dibawa hujan-hujanan pun aman. Gitu. Klaimnya tuh begitu. Dan merek lain pun yang tadi yang Maxto pun yang lebih mahal sama, dia juga klaimnya tahan air hujan, tahan di bawah hujan-hujanan. Cuma ya gitu, kalau misalkan hujan-hujanannya terus-terusan, hujan-hujanannya yang gede banget terus berjam-jam kayak saya kemarin, mungkin semua intercom juga bakal kemasukan juga pada akhirnya ya. Mungkin kalau di bawah hujan biasa atau misalkan nggak berjam-jam hujan-hujanannya, mungkin masih aman gitu. Jadi buat teman-teman ya dijaga aja lah supaya nggak terjadi hal-hal kayak yang saya alamin ini. Intercom harganya lumayan tapi mati nih sekarang, lagi nggak bisa dipakai, harus diservis dulu. Servisnya juga belum tahu kan biayanya berapa gitu ya, tapi harusnya sih gak yang mahal yang 100.000 gitu sih harusnya. Ada sih kepengenan beli intercom baru sih, bukan karena ini rusak ya, tapi karena pas tahu bahwa fitur musik sharingnya itu ternyata harus gantian. Jadi antara ngobrol sama dengerin musik tuh harus gantian. Nggak bisa kayak musiknya nyala nih tetap kita dengerin, tapi kita tetap sambil bisa ngobrol gitu. Nah itu nggak bisa, harus bergantian. Jadi dipencet tombolnya slot di switch gitulah. Jadi mode intercom, mode ngobrol, atau mode ngedengerin musik doang gitu. Nah si Kirelek GX10 nih kayak gitu. Nah saya tuh ada
kepengenan sebetulnya buat upgrade ke yang Maxto itu, karena si Maxto tuh dia benar-benar bisa sambil ngobrol sambil dengerin musik gitu. Cuman itu nanti lah. Masih merah, Frank. Sabar dong. Masih merah ya, sabar, sabar. Masih merah, sabar. Masih merah. Tuh masih ada yang nyebrang. Sabar ya. Wah ini kita udah mau nyampe Tangerang ini. Udah jalan dan Mogot. Wih, mantap. Sleeper gitu kayaknya tadi bis sleeper gitu. Belum pernah nyobain tuh saya tuh yang sleeper gitu. Jadi di dalamnya tuh nggak cuman yang tempat duduk tapi yang ada yang tiduran juga. Beberapa kali juga nonton itu video di YouTube bus-bus sleeper gitu yang rutenya jauh gitu ya, yang dari sini ke Jawa Timur gitu ya, dari sini ke Jogja, rute-rute jauh lah. Menarik juga sih. Ada yang dari sini ke Bali sekali naik tuh berapa ratus gitu ya. Tapi modelnya sleeper gitu, jadi kelihatannya sih nyaman ya. Kalau dihitung-hitung mah gitu daripada capek di jalan, kalau yang nggak suka motoran atau yang nggak suka naik bis duduk capek kan berjam-jam, kayaknya sleeper tuh opsi terbaik. Terkadang kita mau jalan-jalan jauh gitu ya, naik bis duduk aja. Atau naik mobil gitu duduk aja, itu kan udah capek di jalan sebetulnya, jadi udah capek duluan di jalan. Nanti pas di destinasinya tadinya mau apa senang-senang gitu ya, mau jalan-jalan, malah udah keburu capek duluan gitu tenaganya. Karena dia yang sleeper tuh beneran tempat tidur gitu ya teman-teman. Menarik sih. Kalau ngitung-ngitung kayak bensin dari sini ke Bali misalnya, kalau mau jalur darat gitu ya, bensin berapa, belum makan segala macam. Tapi terlalu muluk-muluk ya buat pemula kayak saya nih, terlalu muluk-muluk kalau langsung ke Bali. Jadi udah rute-rute yang sekitaran dulu aja. Mungkin ke Bandung gitu ya, yang masih ketaker lah, atau ke mana, Sukabumi misalnya, atau ke mana, ke Banten gitu ya, itu kan masih ketaker, jaraknya tuh masih tahu lah kayak oh lewatnya sini, lewatnya sini. Jalannya kacau banget ya, lihat. Ini udah Tangerang nih kita nih, Tangerang kota. Di sebelah kanan nanti ada apa, gedung pemerintahan kayak Puspem, pusat pemerintahan. Puspem harusnya ya, bukan Puspem, Puspem. Pusat pemerintahan sama gedung yang punya kubah terbesar di Asia, yaitu Masjid Al-Azhar. Sebelah kanan tuh, masuk ke kan. Nah kita lurus. Ini kayak gini-gini lah, jadi kayak ke Tangerang, masih ke Tanger, jalan naik motor, Tangerang, ke Cianjur, ke Sukabumi,
atau Bandung gitu, kayaknya yang sekitar-sekitaran dulu gitu, belum yang apa tiba-tiba Bali gitu, kayaknya belum dah, itu masih lama kayaknya. Terlalu muluk-muluk kalau mau langsung ke Bali tuh. Kan semua juga pelan-pelan dulu aja lah ya, nggak usah yang langsung tiba-tiba Kalimantan gitu, kayaknya nggak perlu kayak gitu-gitu, tenang aja, ntar juga nyampe gitu. Hitung-hitung inilah, ngelatih apa, ngelatih badan, ngelatih mental gitu di perjalanan. Kan dari yang sedikit sedikit gitu, terus sedikit lebih jauh lagi, terus sedikit lebih jauh lagi gitu. Jadi gak usah yang tiba-tiba ke Aceh gitu, gak usah, pelan-pelan aja. Lampung sih waktu itu pernah ngeliat eh YouTube-nya Hadi Oi, itu dia ke Lampung. Oh iya ya, kayaknya dia Sabtu Minggu doang gitu, jadi Sabtu berangkat, nyampe di Lampung, besokannya Minggu balik gitu. Jadi kayak iya ya, ternyata ternyata sepet gitu kalau kalau motoran masih ke Lampung tuh kayaknya masih sepet soalnya gitu. Jaraknya masih deket ternyata gitu, karena kalau dari dulu saya mikir kalau Lampung tuh kayak Sumatera yang mana gitu, kayak jauh banget gitu. Ternyata Lampung tuh ya itu, kita nyampe nyebrang ke Sumatera, nah itu udah Lampung itu gitu. Nyebrangnya kan lewat ini ya, lewat Merak, pelabuhan Merak di Banten. Nah saya pernah tuh motoran ke Serang, Banten. Ya itu emang nggak jauh ternyata gitu. Kirain mah yang bakal makan waktu 5 jam gitu, kirain gitu. Ternyata enggak. Makanya ya paling sih itu tuh mungkin ya kapan-kapan lah pengen nyobain, pengen ngerasain gitu. Lagi ini mau bensin Shell, nih bensin kita masih banyak. Kemarin habis ngisi Shell yang nitro, karena penuh banget, orang sampai yang V-Power tuh habis, kacau. Pasca kasusnya si ini ya, si merah putih ini, orang-orang langsung pada beralih ke pembensin yang swasta. Padahal kan varian di Shell itu yang paling murahnya kan super sebetulnya. Coba kemarin waktu di daerah Setiabudi ngisi di Shell, malah yang V-Power yang varian yang tengahnya lah gitu, malah V-Powernya yang udah habis ya, kok kacau juga ya, saking saking ramenya tuh. Terus kalau misalkan mau ngisi yang super, kemarin saya ngeliat antreannya panjang banget, jadi ya udahlah nitro aja lah gitu, varian yang agak tingginya lagi. Set, orang-orang pada kagak pakai helm ya. Nah ini kalau ke kiri tadi kita ke Cikokol, ke Serpong, ini kita lurus mau ke daerah Karawaci, Karawaci, Perum, nah ini lurus. Kutabumi tuh, nah ini lewat sini lurus. Beruntungnya sih pagi ini gak hujan ya. Tadi sebetulnya pas di jalan, kan jalan tadi dari subuh, cuman pas di jalan tuh ngerasanya kayaknya langitnya rada gelap gitu, karena kok jam setengah 6 tadi, jam udah mau jam 6 kok masih yang belum seterang itu gitu. Tapi ternyata enggak apa, enggak yang apa, enggak yang hujan lah gitu. Apa ini juga jalanan basah apa habis hujan ya dari subuhnya ya? Ini jalanan basah nih, tapi apa tadi subuh di sini hujan kali ya? Tuh kalinya tuh tinggi, debit airnya tuh di kali tuh tinggi itu hitungannya. Kemarin juga salah hujan. Kasihan banget itu yang di Bekasi itu.
Di Bogor aja banjir loh, kayak bener-bener yang Bogor gitu. Kayak dulu tuh punya temen rumahnya di Bandung, terus kayak di Bandung, di Bogor, terus dia bilang kalau Bogor banjir gimana di Jakarta. Iya juga ya, mikir-mikir iya juga ya, kalau Bogor banjir gimana di Jakarta. Ternyata bener, kemarin pas di Bogor banjir, wah Jakarta porak-poranda. Bekasi sih yang kemarin di highlight banget tuh, Bekasi, karena kacau sampai masuk mall, airnya masuk mall, kacau sih itu. Bener-bener yang bukan di depan mallnya, enggak, beneran di dalam mallnya. Mall apa kemarin tuh, di Galaxy gitu kalau nggak salah, tapi bukan GGP ya. Kemarin tuh mall apa tuh. Terus kemarin baca berita juga di Bogor tuh ada wahana permainan gitulah, kayak Dufan-Dufanan gitu di Bogor. Kalau misalkan pada sering ke puncak, tau lah itu yang wahana dibangun sebelah kiri jalan. Nah itu tuh abis dibongkar juga itu, ternyata kemarin tuh dibongkar karena ternyata katanya ya, di berita sih katanya ilegal tanahnya. Yang dibangun tuh harusnya cuma, lupa berapa ya, pokoknya kayak misalnya harusnya cuma 4.000, ya ternyata malah yang dibangun sampai belasan ribu meter gitu. Makanya tuh itu yang mengakibatin banjir itu, gara-gara itu. Akhirnya dibongkar lah itu si taman bermain yang di puncak itu gitu. Kasihan itu, baru juga akhir tahun kemarin 2024 itu ininya dibangunnya dan kelarnya gitu ya, si taman hiburannya itu, tapi udah dibongkar lagi sekarang. Ya gimana kalau ilegal mah ya, apalagi sampai bikin banjir gitu, sampai bener-bener yang ngedampakin bencana mah, ya ngaco sih. Kita mau keliling dulu bentar. So,